Halo, selamat datang di Urban Social Forum Online. USFO terselenggara atas kerjasama Rame-Rame Jakarta dengan Urban Social Forum. Info detail tentang USF bisa dicek di sini. Info detail tentang RRJ bisa dicek di sini. Saya Erdin, dan ini adalah episode 2. Kalau di episode sebelumnya, kita membahas definisi dan peran sektor informal dalam keseharian seseorang. Di episode 2 ini, kita akan membahas peran sektor informal dalam skala yang lebih luas, yakni jejaring antara pelaku usaha hingga skala kota. Masih ingat Wati di episode 1? Seorang pegawai kantoran di Sudirman yang mampu menghemat 18 juta setahun dengan memilih untuk makan siang di sektor informal. Penghematan tersebut memiliki dampak yang ternyata sangat luas. Kita mulai dari yang paling dekat dulu yuk. 1. Sektor informal, dalam hal ini usaha informal, memiliki karakteristik yang lebih guyup. Sehingga bentuk kerjasama di antara pelaku usaha umumnya berbentuk paguyuban, bukan perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guyup artinya rukun. Paguyuban artinya masyarakat atau kelompok yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan perseorangan yang kuat. Hal ini bermakna bahwa setiap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dibagi cenderung lebih merata. Dalam perusahaan formal, sebagian besar keuntungan diutamakan bagi pemilik usaha, sedangkan pekerjanya memperoleh gaji dan bonus sesuai jenjang jabatan. Sedangkan dalam sektor informal, keuntungan dinikmati oleh lebih banyak pelaku usaha. 2. Di sisi lain, keuntungan juga dinikmati oleh kantor tempat Wati bekerja. Dengan penghematan yang telah dibahas sebelumnya, maka standar gaji yang diterima oleh Wati dari kantornya menjadi masuk akal. Tanpa adanya sektor informal yang memungkinkan Wati berhemat, maka Wati dan calon pekerja lainnya akan meminta standar gaji yang lebih tinggi guna memenuhi biaya pengeluaran rutin mereka. Tidak ada yang mau bekerja dengan kondisi besar pasak daripada tiang, kan? 3. Penghematan biaya tersebut membuat perusahaan dapat berinvestasi lebih pada sektor belanja yang lain yang menjadikannya semakin kompetitif jika dibandingkan sektor usaha di kota lain yang tidak ada dukungan dan keberadaan sektor informal. 18 juta setahun terdengar sedikit sih, tapi perlu diingat kalau menurut survei BPS, di DKI Jakarta saja pada bulan Agustus 2018 terdapat 4,73 juta orang. Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama sebagai buruh sebanyak 65,66%. Diikuti status berusaha sendiri sebanyak 19,69%. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar sebanyak 4,66%. Dan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebanyak 4,16%. Katakanlah terdapat 50% pekerja yang mampu menghemat pengeluaran seperti Wati. Maka ada penghematan 42,57 triliun rupiah per tahun. Itu hanya dari pengeluaran pekerja saja, belum dari perusahaan dan efek berantai lainnya. Nah, uang sebanyak itu bisa jadi apa aja ya? Jika seorang pekerja mengalokasikan penghematan itu untuk menabung, maka dana tersebut dapat menjadi skema perlindungan sosial mandiri jika tiba-tiba terjadi krisis atau bencana. Misalnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK, sakit, dan lain-lain. Dana yang sama juga bisa dialokasikan oleh sang pekerja untuk membeli motor, sehingga pekerja tersebut bisa semakin menghemat, sekaligus memajukan industri otomotif dalam negeri. Atau, dana tersebut bisa juga dipakai untuk menambah kemampuan cicilan rumah atau hunian bersubsidi, sehingga mendorong industri properti dalam negeri, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga bekerja, dan lain-lain.
Nah, bayangkan, semua kejadian-kejadian ekonomi tersebut hanya mungkin terjadi jika ada penghematan pengeluaran pekerja. Dan penghematan itu hanya bisa terjadi selama ada sektor informal yang tersedia di sekitar tempat kerja atau perkantoran. Kalau hal-hal di atas adalah manfaat yang dirasakan oleh pekerja, kantor, dan kota yang lebih luas secara formal, lalu bagaimana ya efek berantai ini terjadi di dalam sektor informal itu sendiri? Dalam sebuah survei kecil yang RRJ lakukan di kawasan Stasiun Manggarai pada tahun 2018 sampai 2019, diperoleh 4 hasil sebagai berikut. Dalam beberapa tahun kebelakang, ojek online menjadi salah satu peran kunci dalam jaringan transportasi Jakarta. Dalam kelas ekonomi baru disebut informalitas online. Tapi, mereka juga sangat mengandalkan jasa ekonomi informal offline atau reguler seperti warung, tambal ban, dan lain-lain. Survei tersebut dilakukan atas 100 narasumber. Hasilnya, 1. Sebanyak 61% sopir ojek online menyampaikan rata-rata pendapatan kotor harian sebesar Rp100.000 atau kurang. 2. 55% menjawab rata-rata pengeluaran harian kurang dari Rp50.000 untuk kebutuhan dasar. 3. Pilihan paling populer bagi para sopir untuk menunggu pesanan penumpang adalah di warung, sebanyak 58%. Dan dari jumlah tersebut, sepertiganya melaporkan bahwa mereka biasanya mengisi ulang baterai telepon di warung. 4. 97% pengemudi sepakat bahwa keberadaan warung di sekitar area stasiun harus dipertahankan di masa depan. Nah, tanpa adanya warung, maka operasional sopir ojek online akan terganggu. Tanpa adanya jumlah sopir ojek online yang memadai, biaya transportasi pengelaju akan semakin tinggi. Kenapa? Karena tarif ojol akan naik akibat perbandingan antara supply dan permintaan jasa. Saat ini, mustahil membayangkan kegiatan ekonomi di Jakarta tanpa keberadaan ojek online. Bukan begitu? Nah, efek lebih lanjut dan detail dari proses ini akan kita bahas di episode 3. Ikuti terus ya. Sampai jumpa.